Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Dwi Tono. Saya dari Universitas Indonesia BRI, Fakultas Teknik Informatika, dengan nomor NPM 202243500523. Nah, di sini saya akan mensimulasikan aplikasi berbasis web sebagai tugas akhir saya, yang kemudian saya beri judul pemilihan supplier IT Needs menggunakan metode SAW di The Asia Foundation. Nah, untuk singkatnya, saya jelaskan latar belakang dari pembuatan aplikasi ini, bahwa di tempat penelitian di mana tempat saya bekerja masih sangat-sangat manual. Untuk itu saya berdasarkan dari hasil diskusi dengan manajemen kantor, saya ingin menciptakan sebuah aplikasi untuk mengubah pola cara yang lebih efisien dan terukur nilainya berdasarkan dari sistem itu sendiri. Oke, nah di sini saya sudah men-share untuk aplikasi yang sudah saya buat. Di sini ada XAMPP yang sudah saya jalankan ya, apa aja yang sekiranya sudah saya jalankan. Di sini kita masukkan untuk passwordnya, kita masukin admin. Untuk username admin, passwordnya adalah itu masuk password. Oke, kita login. Nah di sini masuk. Nah di sini di menu dashboard ini ada total 7 menu ya, yaitu menu kriteria, alternatif, periode, input nilai, proses SAW, dan ranking ya, dari atas ini ya. Oke, nah pertama saya jelaskan dulu dari sisi kriteria gitu ya. Kriteria ini jumlah kriterianya saat ini saya buat terinput ada 8 kriteria. Di sini saya ciptakan juga formnya ya, jika ingin menambahkan atau menghapus atau mengubah kriteria di sini untuk menambahkan kriterianya dengan tambah-tambahan yang dibutuhkan gitu ya. Nah, yang sudah tersimpan ini juga bisa diedit atau dihapus ya. Untuk sementara saya buat ini ada 8 kriteria gitu. Nah, untuk jenisnya cuma ada 2, ada cost atau benefit ya, gitu. Nah, ini sudah terinput semua ya. Terus lanjut kita ke alternatif. Nah, di alternatif ini adalah daftar supplier yang akan kita olah untuk diproses sebagai dengan metode SAW gitu. Nah, jumlah supplier ini yang sudah saya input ada tersedia dengan database 100 nama supplier gitu ya. Terus nama supplier di sini saya ciptakan juga form jika ingin menambahkan, menghapus atau mengubah data supplier periode gitu ya di sini nih. Ya, dengan kode, tahun berdiri perusahaan, nama supplier, alamat, kontak persen dan segala macamnya di sini. Nah, ini ada 100 ya teman-teman, kalau mau lihat dari segala macam supplier ya untuk IT needs gitu. Dan ini juga bisa dicetak ya, dicetak dari jumlahnya gitu. Oke, kita lanjut ke periode ya teman-teman. Nah, untuk periode ini, periode adalah kapan akan dimulainya perencanaan pembelian barang IT. Misalnya, di sini saya sudah masukkan contoh 2 periode pembelian ya. Nah, di sini saya ciptakan juga form jika ingin menambah, menghapus atau mengubah daftar periode ya di sini. Ya, di sini nama periodenya misalnya pembelian laptop, printer atau apapun itu. Terus kapan nih dimulainya pembelian itu, 2026 kah atau 2028 atau 2027 gitu ya. Terus jangka periodenya itu dimulai kapan, dengan hitungan bulannya, dari Januari sampai Februari. Misalkan biasanya sih untuk ini 2 bulan atau sebulan cukup sih biasanya. Nah, untuk statusnya di sini buat aktif gitu ya, atau selesai jika sudah selesai gitu. Nah, terus lanjut kita ke input nilai. Ke menu di menu input nilai ini atau disebut dengan, kalau di dalam tender itu bisa scoring ya. Scoring berdasarkan dari daftar periode yang akan dipilih. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang tadi ya, di periode itu ada 2 ya. Jadi artinya di input itu ada 2 periode yang masih tersangkut di sini dan harusnya sudah selesai. Nah, di sini kita misalkan 1 pilih ya untuk periodenya, misal 1 sampai 5 gitu ya. Oke. Nah, di sini sudah ada angka-angkanya ya. Angka-angkanya, nah di sini juga angkanya ini kita input minimal 1 atau paling besar 5, jadi 1 sampai 5 angka scoringnya.
Nah, dalam, dalam table cost untuk masukkan angka yang mana kalau di sini, angkanya kita masukkan semakin kecil, maka semakin baik value-nya. Begitupun sebaliknya jika kita masukkan besar, maka akan turun nilainya. Nah, berbeda dengan benefit. Kalau benefit ini, semakin besar angkanya semakin baik, semakin kecil semakin buruk, seperti itu. Nah, balik lagi ke cost ya. Nah, pasti ada pertanyaan, bagaimana nanti untuk mengetahui harganya yang akan kita input? Nah, harga yang nanti akan diinput adalah berdasarkan range atau bisa dibilang subkriteria ya. Nah, di sini misalnya contoh, kita masukkan angka 1, ya berarti artinya range-nya di angka 80 sampai 60 juta. Untuk yang range kedua 60 sampai 40, ketiga 40 sampai 20, keempat 40 sampai 10. Jadi artinya 1 itu paling mahal intinya sih. Angka 1 itu paling mahal, angka 5 paling murah. Nah, itu tergantung kesepakatan nanti di range-nya pada saat tender gitu. Oke, di sini ada semua. Nah, ini di sini juga kita nginput berdasarkan dari vendor-vendor yang kita hubungi ya. Misalkan ini kan ada 4 nih. Berarti 4 vendor dihubungi nih. Nih diisi. Nanti kita tinggal pilih aja sebenarnya dari beberapa nama-nama ini ya. Gitu. Nah, di sini untuk ini terus kita lanjut ke menu proses SAW ya. Menu proses SAW ini kita pilih misalkan contoh lagi di sini untuk evaluasi supplier. Oke, di sini kita lihat ada periodenya ya. Terus kan tadi nilainya udah input tadi ya. Input nilai udah kan tadi. Nah, lanjut ke perhitungan SAW sekarang. Nah, disinilah proses matriks keputusannya itu sudah terhitung. Nah, di sini sudah ketahuan semua dari yang 4 vendor yang kita pilih, di sini angka-angkanya akan muncul gitu. Oke. Nah, di sini juga ada yang di sini itu. Artinya di sini adalah nilai paling bagus yaitu Astagrafia, di mana nilainya itu paling kecil dari sisi cost, untuk benefitnya paling besar, seperti itu. Nah, paling kecil ini ada Iforte, solusi Infotech, untuk costnya 0,2 walaupun kecil, tapi benefit yang diberikan ini kecil gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini ada nilai scoring ya, referensi dan ranking. Ada 4 vendor ya, yang satu sangat direkomendasikan, kedua, ketiga ini direkomendasikan. Ini biasanya kedua, ketiga ini hanya untuk misalnya contoh vendor yang pertama itu berhalangan atau misalkan ada beberapa case yang memang ternyata timbul di kemudian hari. Nah, kita bisa pakai yang opsi kedua atau ketiga. Nah, kalau 4 ini paling buruk nilainya, makanya tidak direkomendasikan. Seperti itu. Nah, di sini rankingnya sudah terbentuk. Nah, kita bisa lihat juga dalam bentuk ini ya, table ya. Ini kayak gini misalnya, tertera di sini gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini sudah masuk. Nah, kemudian untuk scoringnya juga sudah dimasukkan ya, sudah semua. Kemudian setelah ini juga ini bisa dicetak hasilnya bisa dicetak outputnya seperti ini. Nah, ini biasanya untuk print out-nya, hasil perhitungan yang sudah dilakukan itu untuk diajukan sebagai persetujuan dari pihak manajemen atau pimpinan kantor bisa untuk direview ya. Di sini ada kolomnya juga sih. Nah, untuk tanggal juga mengikuti tanggal dari komputer yang pada saat dicetak gitu. Oke, di sini sudah tertera juga ya semuanya. Artinya perhitungan ini sudah akurat gitu ya dari sisi sistem. Tinggal kita mengolahnya untuk menunjukkan ke manajemen bahwa si A ini terpilih sebagai vendor terpilih gitu. Oke, dari situ sekian simulasi singkat yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mungkin menambah wawasan bagi teman-teman yang ingin mencoba juga tempat kerjanya gitu ya dengan ide-ide yang sudah saya sampaikan ini. Dan tak lupa juga di luar pembahasan aplikasi ini saya juga ingin memprovokasikan kepada teman-teman yang mungkin punya kantor atau rumah yang berencana ingin memasang security elektrik ya atau security elektronik gitu seperti fingerprint, absen, door lock, CCTV atau antena server lainnya itu bisa menghubungi saya di dd3ono@gmail.com atau di nomor telepon 08966 844 2242 ya. Oke, sekian dan terima kasih.
telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.